sayur selada yang nanti saya tanam ini usianya 35 hari ya, yang ibaratnya yang tidak menyulitkan lah begitu sahabat tani. Yang daun yang paling bawah itu tangkainya ini, batangnya nanti bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan, dan ini lahan yang diolah pun bagus dan benar sampai fase pemanenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Pang Tani. Pada kesempatan kali ini saya akan menanam selada di area yang sudah saya siapkan ya, sahabat tani. Di sini saya melakukan banyak penanaman, ada sayur kol, kemudian selada dan casim sebagainya itu di satu area. Tujuannya jelas agar kita tahu sayur mana yang sudah panen duluan dan sayur mana yang usianya itu lebih lama begitu sahabat tani. Tujuannya seperti itu. Kemudian sayur selada yang nanti saya tanam ini usianya 35 hari ya, itu sudah cocok dan pas di sini, dimana saya tadi sudah mencabut beberapa sayur selada yang nantinya saya tanam begitu sahabat tani. Mungkin di sini seperti biasa ya, bertani adalah berputar. Jadi yang kita tanam ya kadang itu saja begitu. Karena sayur selada ini menurut saya dan bagi petani ya, selain usia yang relatif singkat untuk dipanen, kemudian perawatannya cukup mudah, kemudian cocok juga ditanam di dataran tinggi di lereng Gunung Slamet ini ya. Yang nanti saya tanam ya sayur seperti itu sahabat tani, tidak yang yang ibaratnya yang tidak menyulitkan lah begitu sahabat tani. Kemudian untuk nanti kita melakukan penanaman cukup seperti biasa, kita tanam yang daun yang paling bawah itu tangkainya ini, batangnya terkubur semua begitu. Seperti itu, konsisten. Jadi jangan sampai ibaratnya akarnya itu kelihatan. Nah, itu yang nanti bisa menyebabkan kurangnya pertumbuhan pada sayur selada ini begitu. Kemudian setelah kita tanam, kita cukup biarkan saja sampai proses untuk pemupukan dan kemudian panen begitu sahabat tani. Untuk jaraknya sayur yang saya tanam ini 25 cm. Ini lumayan lebar, tidak terlalu kerep, bahasa Jawanya itu apa ya sahabat tani. Jadi ini udah pas lah, tidak terlalu sempit begitu sahabat tani. Ini udah ukurannya, karena nanti juga daunnya itu akan melebar. Itu yang perlu kita beritahu kepada sahabat tani. Selain usia dari setelah semai 35 hari, kemudian kita perhatikan juga jarak, kemudian pemupukan dasar, dan ini lahan yang diolah pun bagus dan benar
tidak menutup kemungkinan kita akan berhasil sampai fase pemanenan. Contoh seperti ini, pengolahan yang bagus dan benar ketika saya seperti ini nih akan lembut dan tidak keras begitu. Jadi ini sangat memudahkan akar untuk menyerap nutrisi dan juga bisa menjalar dengan bagus. Ini adalah faktor yang paling penting. Ini tanah-tanah yang sudah diolah itu tanahnya semakin gembur begitu sahabat tani. Oke, kita lanjut aja ya sahabat tani untuk melakukan penanaman. Cukup pakai jari karena ini pengolahannya pun udah bagus, tidak keras. Cukup pakai jari pun bisa. Cukup satu lubang, satu bibit. Kalaupun agak yang kecil ada dua ya nggak apa-apa, nggak masalah seperti ini. Jadi kita penanamannya akan lebih cepat, tidak bertele-tele ya sahabat tani. Jadi di sini tidak ada akar yang kelihatan, kemudian batangnya pun tertutup begitu. Jadi kita juga selain kita cepat untuk menanam, juga kita juga memakai insting ya sahabat tani, agar kita bisa prosesnya itu bisa cepat begitu. Insya Allah dengan tips-tips yang saya berikan dan juga yang saya melakukan kegiatan sehari-hari ini sebagai petani ini, insya Allah tidak ada kendala begitu. Kita tinggal menunggu hasilnya, apakah harga sayur nanti akan bagus ataupun turun, itu kita terserah sajalah mengalir begitu. Oke, begitu sahabat tani, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.